Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fajal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Shadaqallahul azim. Orang-orang tua kami, paduka bapak-bapak serta saudara-saudaraku yang seiman, seagama dan seakidah yang saya hormati, dan insya Allah kita yang ada di dalam masjid ini termasuk dalam golongan hamba Allah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita senantiasa kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, terutama nikmat iman yang sampai hari ini Allah jaga hati kita untuk senantiasa mendapatkan cahaya iman, sehingga dengan cahaya iman itu kita bisa dengan ringan dan ikhlas melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban di antara sekian banyak kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sholat fardu Jumat. Dan mari kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah kita, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kaum beriman untuk senantiasa berselawat adalah merupakan satu ibadah yang unik di dalam Al-Qur'an. Kenapa khatib mengatakan berselawat kepada Rasulullah adalah merupakan perintah ibadah yang unik? Sekian banyak perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang beriman di dalam Al-Quranul Karim. Ternyata ibadah salawat adalah ibadah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita dulu bahwa sanya Allah dan para malaikat pun berselawat kepada Rasulullah, barulah dia memerintahkan itu kepada kita kaum beriman. Ini terungkap di dalam sebuah firman Allah surah Al-Ahzab ayat 56 yang mungkin kita semua pernah mendengar, sering mendengar, bahkan hafal ayat ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awal ayat ini mengatakan innallah, bahwasanya aku Allah, wa malaikatahu dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Satu ibadah yang ternyata Allah juga melakukan, karena memang Muhammad bukan hanya sekedar Rasulullah, tetapi Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang mengurusi Muhammad itu adalah Allah. Bahkan sejak dari masa dia kecil, masa dia anak-anak, tidak ada yang tak mengurus dia. Kita tahu betul sejarahnya bagaimana Rasulullah SAW masih budak belia, sudah diurus oleh malaikat
yang dibelah dadanya untuk disucikan jiwanya. Siapa di dunia ini seorang anak-anak yang sudah diurus oleh para malaikat? Begitu juga Rasulullah SAW di masa belianya sudah bergerak Al-Amin yang mampu mendamaikan dan mengislahkan kaum-kaum orang tua yang bertikai saat itu. Bisa jadi disebut dengan bertikai politik. Seorang remaja yang belia bernama Muhammad SAW lah yang mampu mendamaikan mereka, yang mengurus orang tua malah anak yang masih belia bernama Muhammad, sehingga digelar oleh pemuka-pemuka Arab Quraisy saat itu, beliau adalah bernama Al-Amin. Jadi tidak benar kalau Rasulullah SAW di masa anak-anaknya tidak terurus. Yang mengurus beliau itu adalah malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di dalam surah Al-Ahzab pun ternyata sudah berselawat kepada beliau, mengagungkan beliau karena memang dia adalah Habib Allah, kekasih Allah. Begitu juga para malaikat. Maka setelah Allah memberikan kabar kepada kita bahwasanya Allah dan malaikat berselawat kepada Rasul, barulah Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu wahai orang-orang beriman, maka berselawat jugalah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tugas hamba Allah yang beriman harus menghormati nabinya, karena Allah saja menghormati dan memberikan selawat pengagungan kepadanya. Malaikat begitu juga. Maka orang yang mengatakan beriman kepada Allah, kewajibannya juga adalah bagaimana memberikan penghormatan kepadanya dengan selawat. Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man shalla alayya salatan wahdah sallallahu alaihi asra salawatin wa huddat anhu asru khatayat wa rukbi'at lahu asru darajat. Barang siapa yang mengucapkan selawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 kesalahan dan dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat, dan akhirnya dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad, dan hadis ini adalah sahih. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salawat yang wajib, ada salawat yang sunnah. Maka alhamdulillah kita orang-orang beriman yang sudah melaksanakan salat fardu maupun salat-salat sunnah, pastilah kita sudah berselawat, karena salah satu rukun dari sahnya salat kita adalah mengucapkan salawat. Orang yang salawat pasti salat, dan orang yang sudah salat pasti sudah berselawat. Termasuk juga rukun dari khutbah Jumat ini, sang khatib harus menyampaikan selawat kepada Rasulullah SAW. Itulah di mukaddimah tadi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan bukti salawat kepada Rasul, salawat yang wajib kita laksanakan. Ditambah lagi salawat-salawat sunnah. Setiap disebutkan Nabi Muhammad SAW, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad, atau sallu alaihi, atau sallu ala Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu bagi kita hamba-hamba Allah, pengikut Nabi Muhammad SAW, ada beberapa sikap dan kewajiban kita yang harus kita tunaikan di hadapan Rasulullah SAW. Tidak hanya sebatas berselawat kepada Rasulullah SAW. Di dalam sebuah materi di mana para ulama menyampaikan kepada kita tentang wajibuna nahwar Rasul, kewajiban kita kepada Rasul, setidaknya ada 4. Yang pertama, tasdiquhu bima akhbar. Kita harus membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina jaa bisadaqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran itulah Muhammad, dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah, dalam beberapa kitab tauhid diterangkan kepada kita gugur keimanan seorang hamba kalau ternyata apa yang dibuat oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkannya, apa yang dia buat dan apa yang dia tetapkan, tetapi ada mulut dari hamba orang beriman mengatakan itu kan zaman Nabi, mana mungkin terikuti. Ini adalah orang yang tidak membenarkan Rasulullah SAW. Bisa diikuti atau tidak bisa diikuti, tidak pantas seorang mukmin mengatakan apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang ditetapkan oleh Nabi, apa yang dibuat oleh Nabi,
apa yang dicontohkan oleh Nabi adalah sesuatu yang tidak bisa diikuti hari ini. Gugur keimanannya. Karena memang salah satu kewajiban hamba Allah, wajibuna nahwa Rasul, kewajiban kita kepada Rasul salah satunya adalah tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ta'atuhu bima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Taatilah. Maka tinggikanlah syariat dibandingkan adat. Utamakan syariat ketimbang adat. Utamakan sunnah dari segala persoalan ketimbang persoalan-persoalan yang masih khilafiyah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 51 mengatakan, innama kana qaulal mu'minina idza da'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, yang diucapkan orang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuhi, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah adalah bukti dari kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31 mengajarkan kepada Rasulullah, "Iqul," katakan hai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Kalau mereka katanya mencintai Allah, kasih tahu sama mereka, "Fattabi'uni," ikuti aku, taati aku. Siapa itu? Rasulullah. Taati Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka Allah akan mencintai kita semua, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan wajar saja Allah mencintai kita kalau kita mentaati manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang kekasih akan mencintai kita kalau kita ternyata juga mencintai kekasihnya. Siapa kekasih Allah Subhanahu wa taala? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kewajiban kita kepada Rasulullah adalah istanabu ma naha anhu, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Jelas di dalam surah Al-Hashr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Dan yang keempat, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, la na'budullahu illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dibagi oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ibadah ada dua, ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang sudah ditetapkan kaifiatnya, waktu, rukun dan syarat-syaratnya. Ini tidak boleh kita tambah-tambahi dan kita kurang-kurangi. Siapa yang menambah-tambahi dan kurang-kurangi, maka dia termasuk golongan hamba Allah yang ternyata mengada-ngada dalam masalah agama. Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddu. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya, maka urusan itu tersebut ditolak oleh Rasulullah SAW, riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Tapi ada juga ibadah khairu mahdoh, ibadah-ibadah yang bisa jadi tidak ada kaifiat, tidak ada ketentuan dan syarat rukunnya dari Rasulullah SAW, tapi ini berkaitan dengan ibadah kita di dunia. Kalau ibadah ukhrawi, Rasulullah sebagai contoh. Misalnya bagaimana jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz, walaupun tidak ada isyarat dari Rasulullah harus mengumpulkan hadis. Akhirnya di masa kekhalifahan beliau, dia melakukan kodifikasi hadis. Dia membuku-bukukan hadis, dan akhirnya hadis-hadis hari ini kita kenal dengan hadis dhaif, hadis maudhu, hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, dan hadis mursal dan sebagainya. Itu karena di masa jasanya khalifah
Umar bin Abdul Aziz, dan itu tidak di masa Khulafaur Rasyidin, malah di masa Bani Umayyah. Begitu juga kita tahu bagaimana Umar bin Khattab yang di masa Rasulullah tidak dikenal, bagaimana ada bidang mengurusi tentang khusus zakat, khusus wakaf, khusus sedekah. Di zaman Umar dia punya ide. Ini dibuat satu badan, dan yang mengurusi badan ini digaji dari Baitul Mal. Ini sesuatu yang tidak dilarang dan tidak bid'ah, karena ini adalah amalan-amalan ibadah yang bisa jadi tidak ada kaifiat dan petunjuknya dari Rasulullah, tapi untuk kepentingan yang lebih bermanfaat dan ada manfaatnya dan lebih kecil mudaratnya, boleh dilakukan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah inilah disebut dengan istihad. Oleh karena itu, jangan memahami sesuatu hadis yang sangat baku. Tetapi apabila di dalam salat yang sudah ada kaifiatnya kita tambah-tambahi dan kita kurang-kurangi, inilah yang disebut dengan bid'ah dolalah. Tetapi setelah salat dan di luar salat, apakah kita mau berzikir berjemaah dan itu membuat kita lebih khusyuk? Boleh, boleh saja. Apakah dengan khusyuknya kita berzikir dengan sendirian? Boleh, boleh saja. Karena itu semua adalah di luar dari ibadah mahdhah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 4 dari kewajiban kita kepada Rasulullah SAW ini mampu kita laksanakan, sehingga kalau nanti di yaumil hisab kita akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti, di yaumil akhirat, di mana Rasulullah SAW akan memberikan syafaat dan bantuannya kepada kita ketika kita menunaikan kewajiban kita dengan benar kepada Rasulullah SAW. Dan jangan sepelekanlah Rasulullah SAW. Walaupun memang Rasulullah SAW hari ini tidak ada lagi di dunia ini, tapi ruh pengajarannya, ruh ajarannya, ruh semangat jihadnya hidup sampai hari ini. Kenapa bisa Hasanuddin yang berasal dari Sulawesi, seorang guru agama dan ulama, memikirkan kalimat takbir Allahu Akbar mengusir para penjajah? Ini karena pahlawannya Rasulullah SAW yang membawa risalah agama ini, sehingga Sultan Hasanuddin tahu siapa yang berhak untuk diperangi dan siapa yang menginspirasi itu semua. Itu adalah pahlawannya Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana Pangeran Diponegoro yang kita kenal juga ahli ibadah dan ulama. Dia sanggup meninggalkan tahta dan hartanya, bukan hanya ingin membela tanahnya, tetapi semata-mata menegakkan agama di bumi persada ini. Dan itu pekikan-pekikan takbir yang dikumandangkan oleh Diponegoro adalah merupakan pekikan takbir yang diajar dan dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Undang-Undang Dasar 45 kita tertuliskan dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pahlawan-pahlawan kita menuliskan kalimat itu dengan berkat Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada pendiri-pendiri bangsa kita ini kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah pahlawan satu-satunya yang mampu meninggikan izah kita dimanapun dan di muka bumi ini. Jadi jangan sepelekan dan jangan dibandingkan dia dengan tokoh-tokoh yang tak pantas untuk kita bandingkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Habib Allah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri pun ternyata berselawat kepadanya. Malaikat waktu dia masih kecil sudah diurus malaikat, dibelah dadanya. Tapi ada sosok-sosok yang tidak mengerti mengatakan Muhammad adalah masa kecilnya tak terus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min jalik. Dan banyak pula pengikutnya itu. Bisa jadi di antara kita juga ada yang mengatakan tak terikuti apa yang dibuat Nabi. Siapa bilang perbuatan Nabi yang tak terikuti? Perbuatan zaman sekarang yang banyak tak terikuti. Rasulullah SAW menyuruh kita mengkekahkan anak, cukup masakkan, siap dimasak antar. Coba kau ikuti zaman sekarang, tak cukup dimasak, dipanggil orang, dipanggil lagi penyanyi, banyak uang untuk mengkekahkan. Tidak cukup hanya membeli kambing. Itu salah satu contoh betapa ternyata apa yang diajarkan Rasulullah itu lebih mudah dan apa yang diajarkan zaman sekarang itu lebih payah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.